seolah-olah hanya sebagai bahan untuk menguji kita. Kita kurang bersyukur bahwa anak adalah ladang kita untuk melakukan investasi akhirat. Nah, di cyberbullying tadi berarti peluangnya adalah anak bisa berubah di konteks orang tua, bisa berubah menjadi ujian, ya, bisa menjadi ujian, ya. Entah itu pelakunya, pelaku bullyingnya, atau korbannya. Ini semuanya sama-sama sebagai situasi yang memang harus dihadapi oleh orang tua. Ini sebagai ujian. Yang namanya ujian itu kalau kita berhasil menyelesaikannya, maka derajat kita akan naik. Derajat si anak, derajat si orang tua, termasuk nanti adalah rewardnya adalah perolehan pahala. Nah, di sini yang contoh yang saya perlihatkan di sini adalah salah satu dampaknya adalah cyberbullying. Nah, berarti hanya saya menampilkan satu kasus saja itu menunjukkan bahwa para orang tua saat ini harus bisa mengimplementasikan bagaimana pola pengasuhan anak yang tepat sekaligus juga yang efektif. Begitu. Artinya di sini berdasarkan latar belakang tadi, maka ternyata butuh yang namanya parenting untuk anak-anak kita supaya terhindar dari dampak-dampak negatif adanya era digital. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih? Nggih, saya yakin Bapak Ibu juga sama-sama tahu, sama-sama sadar bahwa ini adalah anak-anak kita yang hidup saat ini butuh parenting dari kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, apa itu parenting? Nah, ini konsepnya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan semangat kepada Bapak Ibu. Ini terbaca apa enggak? Tidak terbaca. Nah, kalau tidak terbaca, Bapak Ibu suka melihat, ibu-ibu suka melihat sama suka mendengar? Dua-duanya. Tapi yang jawab baru satu orang. Bapak-bapak, jenengan lebih mudah menangkap informasi kalau melihat atau mendengar? Melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Buangnya itu dua-duanya komunik. Nah, hari ini ya, karena keterbatasan pirantinya, jangan tidak bisa melihat informasi yang saya berikan ini, tidak bisa dilihat secara clear, ya, secara jelas, ya, karena keterbatasan. Jadi nuwun sewu bagi yang tipe belajarnya itu visual, nuwun sewu itu tidak bisa dioptimalkan pada hari ini. Cukup dengan mendengar. Berarti masuk ke kategori yang kedua, berarti hearing atau audio. Jadi bisa menangkap informasi cukup dengan mengandalkan potensi berupa pendengaran. Nah, Bapak Ibu, ya, saya ingin mengulas kembali. Ini adalah semacam statement, ya, semacam statement dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka diciptakan untuk zaman mereka, bukan untuk zamanmu. Genah welah-welah bahwa anak yang kita hasilkan hari ini berarti untuk dididik sesuai dengan zamannya hari ini, tapi dipersiapkan untuk hidup di masa yang akan datang. Berarti sekitar 10-20 tahun yang akan datang, itu tanamannya Bapak Ibu adalah hari ini, masa ini, masa digital. Begitu. Jangan memaksakan jenengan mendidik anak zaman sekarang, tetapi dipaksakan dengan dulu pengalaman panjenengan dididik oleh orang tua panjenengan. Berarti sudah menyalahi dari yang diproyeksikan ratusan tahun yang lalu oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, supaya seimbang Bapak Ibu, ini saya sampaikan dari Larry Rosen, ya. Ini menyebutkan orang tua harus menjadi model digital yang baik.
Mengajarkan literasi teknologi berarti lebih dari sekedar tahu cara menggunakan perangkat, tapi juga memahami kapan dan bagaimana menggunakannya secara digital. Kata kuncinya sebenarnya di sini karena berkaitan dengan literasi teknologi kan bagaimana menggunakan handphone, karena sekarang hampir setiap rumah tidak ada yang tidak punya handphone. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana ngajari cara menggunakannya, kapan menggunakannya, kemudian bagaimana harus menggunakannya. Itu harus dipikirkan dengan kebijaksanaan. Kalau konteksnya adalah kebijaksanaan, berarti yang jadi ukurannya adalah kebutuhan. Ya, adanya kebutuhan. Kadang-kadang kita sudah negatif thinking dulu bahwa janggoda sini senengannya HP-an. Keluhan itu menunjukkan perspektifnya orang tua bahwa kalau anak HP-an itu baik apa jelek? Jelek. Nggak sadar dengan yang dia ucapkan, berarti dia akan mengatakan bahwa anak kalau bermain HP itu jelek. Padahal banyak banget manfaat yang bisa digunakan ketika anak bersentuhan dengan HP. Bahwa kita harus bijaksana, maka harus tahu kapan waktunya anak itu pegang HP, berapa lama waktunya, dan bagaimana menggunakannya. Berarti berkaitan dengan konten, berkaitan dengan materi yang terkandung di dalam HP tersebut. Nah, itu bisa dilakukan jika orang tuanya, berarti bapak ibunya, itu menjadi model di digital. Misalnya, Nyun Sewu, ini adalah Taman Firdaus, ya. Sepakat Bapak Ibu, ini adalah majelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu mudah, aingin, semilir, kemudian ada rasa ngantuk, begitu ya. Yang ngantuk ngacung. Mau Pak biar gak ngantuk? Oh, jangan. Tahan. Untuk dapat tugas kayak guru ya, si ngantuk maju, si inek digantung. Oke, kembali ke yang tadi bahwa orang tua itu adalah model digital. Model itu berarti uswah. Bahasa Jawanya itu kaca benggala, contoh. Ya, bahasa Jawanya itu contoh. Anak sebenarnya akan berperilaku berkaitan dengan HP tadi yang deleng wong tuane. Lah wong tuane bangun tidur buka HP, mau tidur buka HP. Ya anaknya ya tiru-tiru. Ini baru di lingkup keluarga, belum kalau nanti di lingkup di luar keluarga, berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan gurunya. Sekarang juga HP yang utama itu adalah HP. Nah, maka di sini pentingnya bagaimana kita memberikan contoh yang baik, yang bijaksana ketika kita akan menggunakan HP supaya kita adalah cerminan dari anak-anak kita. Ini berarti saya wanti-wanti ini kepada Bapak Ibu dan saya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, jam berapa? 11.32. Kalau sampai jam 12 masih ada sekitar 28 menit. Boleh dilanjut? Boleh. Nah, ini parenting. Parenting ini sebenarnya ya proses pengasuhan anak, Bapak Ibu. Dalam bahasa umum itu cara ngasuh bocah. Nah, itu kan sesuatu yang sudah Bapak Ibu praktekkan kan. Tetapi mungkin istilah parenting ini baru beberapa dekade ini kan muncul. Kalau dulu yang namanya bukan parenting, dulu yang namanya adalah pola asuh. Kalau yang belajar tentang pendidikan pasti di dalamnya salah satunya bagiannya adalah pola asuh. Nah, nyuwun sewu, saya ingin memberikan contoh ya, contoh kasus karena di sini parenting itu adalah pola pengasuhan anak atau pola pengendalian dan dukungan orang tua terhadap anak. Nah, di konteks parenting Islam sama, cuma harus dasarnya adalah nilai-nilai ajaran Islam.
Jadi ada internalisasi nilai-nilai Islam di dalam proses kita gulawentah putra putri kita. Saya memberi contoh Bapak Ibu. Kadang-kadang suami istri saja itu nggak sehati ketika mendidik. Ya. Saya itu mendidik anak saya yang pertama. Nah, berarti kan praktek saya menjadi orang tua ya di saat saya punya anak yang pertama kan. Nah, pada waktu itu kan saya masih bolak-balik ke Bandung, Cilacap 3 hari sekali. Nah, kalau saya selak di antara tugas saya bawa anak. Anak saya pada waktu itu berarti umur 3 tahun. Nah, menurut Bapak Ibu, umur 3 tahun itu anak sudah harus disuruh sholat apa tidak? Belum. Sudah diajari, sudah diwajibkan, atau kepribun? Anak usia 3 tahun diajari sejak kecil kan ya? Mau diajari sejak kecil saja kadang-kadang besarnya ada yang tersesat begitu. Nah, saya memberi contoh ya. Contoh ini contoh real ya. Nah, anak saya itu karena saya ajari sholat ya, walaupun belum dikenakan kewajiban ya, belum dikenakan kewajiban artinya kalau dia meninggalkan sholat kan tidak kena pasal dosa ya. Tetapi menjagani supaya pada saatnya dikenakan kewajiban itu dia sudah ready, sudah siap untuk selalu melaksanakan ya, bukan yang bolong-bolong. Maka ya, walaupun dia tertidur belum sholat maghrib, jadi sampai ke Bandung biasanya sudah malam ya, dia tertidur. Nah di sini yang namanya harus sehati ketika mendidik antara suami dengan si istri. Nah, saya bermaksud membangunkan ya, saya bermaksud membangunkan untuk sholat. Nah, si suami nggak boleh alasan kewajiban. Tapi ini kewajiban nunggu pas datangnya kewajiban pasti belum terbentuk pada saat harus melaksanakan kewajiban, sehingga tarik ulur ya. Melas lah bocah sini pun dagangan mau sembahyang. Mungkin pernah mengalami yang seperti itu. Nah, suatu saat ya, di situ yang biasanya saya keras wis njajal deleng pola asuh jenengan, saya jajal. Ternyata ya nggak bau tuh, memang kelelahan perjalanan jauh sampai 10 jam nggak melaksanakan. Nah, begitu paginya ya, begitu paginya saya membicarakan supaya dilakukan yang namanya qadha. Nah di sini pentingnya orang tua juga melihat bagaimana proses-proses ini menjadi bagian dari pencerahan terhadap anak. Nah, ketika dilakukan qadha menjadi candu. Maksud candu ya. Nah, ketika disuruh sholat lagi bahasa besok didobel. Ini namanya candu. Ya. Tapi bagi saya yang orang pendidikan ini bagus. Nah, saya tanya, kenapa harus begitu? Ya kan kemarin lebih enak didobel. Baik. Nah, di sini berarti sudah ada yang namanya proses kritis. Berarti di aspek kognitifnya dia sudah berkembang, melihat pengalaman dia berinteraksi dengan orang tuanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban sholat. Ternyata tidak harus yang 5 waktu per 1 waktu. Ternyata bisa didobel, enak, jarene enak, begitu. Nah, ini kan sebenarnya belum masanya saya memberitahu tentang sholat jamak dan lain sebagainya. Tapi di konteks tadi supaya tidak menjadi tersesat di jalan yang salah, saya harus shiratal mustaqim, mengembalikan ke jalan yang benar. Saya memberikan pemahaman yang dimaksud dengan sholat jamak dan lain sebagainya. Kenapa tadi boleh boleh digabung, kemudian boleh istilahnya tadi di qadha. Di qadha itu berarti dibayar kembali begitu. Nah, ini perjalanan ini akhirnya anak ini berkembang pola pikirnya, dia melakukan penangkapan terhadap situasi yang kritis yang itu semakin membuat dia
menjadi cerdas di konteks ini. Bagi orang yang tidak tahu tentang rahasia perkembangan kognitif anak, gue wong tuane sing gendeng, gemblung, bocah cilik dipaksa-paksa kok sholat, bocah cilik dimai ngerti kok sholat jamak dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Nah, ketika di sini saya tadi kan ngomongnya adalah pola pengasuhan. Di sini dalam hal tertentu, berarti saya sebenarnya sudah masuk ke materi Islamnya. Di hal-hal tertentu yang berkaitan dengan aspek religius, berkaitan dengan aspek akidah, maka dalam tanda kutip, maka orang tua itu polanya harus pola yang otoriter, nggak bisa demokratis, karena berkaitan dengan ini persoalan di masa depannya. Di masa depannya adalah di masa saat dia kejatuhan kewajiban menjalankan sholat. Oke, itu contoh. Tapi kalau demokratis, Bapak Ibu, ya, demokratis di sini, ya, kan ada tipe ibu-ibu itu yang kalau misalnya mau jalan-jalan, itu udah disiapin tuh baju-bajunya. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu? Dia nganggo klambi kiye, orang patut endanan kondangan, klambine bodol, ledah-ledah. Nah, ada yang seperti itu, sehingga maksa nih harus disediakan. Nah, saya dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan itu berkaitan dengan kemandirian Bapak Ibu. Nah, saya persilahkan untuk milih baju, mau pakai baju apa. Nah, yang perempuan itu kadang-kadang minta pertimbangan itu kan bagian dari dia membuat basic data untuk membuat keputusan. Nah, kalau yang laki-laki itu sudah asli tidak mau, pokoknya yang menentukan adalah saya. Ini contoh. Nah, ini di konteks ini namanya demokratis, Bapak Ibu. Nah, di samping memang ada satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan untuk menyiapkan menjadi generasi yang mandiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu. Itu contoh. Nah, tadi karena di era digital ini, yang dimaksud dengan era digital, era revolusi teknologi informasi yang menyebabkan kita harus mengubah cara kita kerja, cara kita berinteraksi, bahkan cara kita belajar. Sampai yang paling umum ini adalah era transisi dari atom ke bis, dari sesuatu yang sifatnya adalah fisik sampai sesuatu yang sifatnya adalah non fisik, ya, berupa soft file seperti itu. Dan ada lagi Castells, ini adalah era yang ditandai oleh munculnya jaringan informasi global yang terhubung dari belahan dunia di sebelah selatan dengan dunia di sebelah utara dan lain sebagainya. Begitu. Itu intinya adalah era digital. Paling gampangannya ya, era digital itu ya bahasa kita yang masyarakat awam itu tahunya adalah di HP ya, era zamannya HP, tapi sih butuh HP cilik, HP pintar, smartphone. Besok Bu, itu smartphone akan diganti oleh kacamata pintar. Nah, besok yang hari ini yang pakai kacamata di depan saya Bapak hanya satu. Besok eranya ini semuanya pakai kacamata karena menggantikan HP. Gitu. Jadi akan selalu berkembang. Zaman saya SMA pakai kacamata, gue sudah konotasinya negatif. Si cupu, si kutu buku, untung tidak kutu busuk. Begitu ya, itu kacamata. Dan dulu itu kacamatanya juga kandel-kandel banget, sampai hidungnya itu semakin pesek. Begitu sudah dari sononya pesek, ditambah beban berat kacamata yang hampir 2 kilo, ini semakin pesek. Tapi alhamdulillah pesek tapi dapat Pak Taifur ya Mas. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi sudah tahu konsepnya apa itu parenting dan parenting Islami, nah sekaligus juga parenting di era digital. Nah, karena kita real sekarang hidup di era digital, kita
kita harus sadar dengan apa yang menjadi tantangan era digital bagi para orang tua. Yang pertama ini adalah pengaruh teknologi bagi anak. Ada bahasa di sini kecanduan gadget, kecanduan HP, atau secara spesifik berarti sekarang kecanduan medsos. Tapi sebenarnya untuk disebut sebagai kecanduan atau bukan, itu sebenarnya bukan ukuran jam. Kan kalau yang kita baca-baca itu atau di televisi itu yang berapa jam maksimal anak itu harus diperbolehkan pegang HP. Kalau informasi yang sudah beredar di TV-TV itu kan berapa jam, Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu dari televisi? Berapa jam? Nggak dengar? Itu kan ada 6 jam. 6 jam itu bukan di GBHU ya Bapak Ibu ya. 6 jam itu tidak di GBHU ya. Kalau berdasarkan riset itu kan pada saat HP itu belum pada waktu itu kan yang lebih dipertimbangkan kan efek radiasinya. Sebenarnya kan pada waktu itu adalah efek radiasi. Tapi kan kemudian diciptakan ada kacamata anti radiasi. Artinya efek negatif dari anak ketika bersentuhan dengan HP sudah tertutupi, sudah ada solusinya dengan menggunakan kacamata anti radiasi gitu. Nah, maka bahasa kecanduan atau tidak sebenarnya ini Bapak Ibu melihat kepada kebutuhan. Niki. Tapi saya yakin jangan juga nggak bisa lihat. Ya. Jadi kita bisa mengatakan anak saya bangun tidur setelah sholat pegang HP sampai mau berangkat sekolah. Berarti berapa jam? Bangun saat subuh. Sekarang subuhnya kan gasik ya. Berarti sekitar 2 jaman untuk sampai berangkat setengah 7 gitu. Nanti pulang jam 12:30, istirahat sambil makan sudah pegang HP. Nah, berangkat lagi ke TPK jam 2, pulang jam 3. Pulang dari TPK garap PR pegang HP. Sholat, mandi, makan, mau tidur, habis isya, habis maghrib sebenarnya juga pegang HP. Ngajinya sebentar. Nah, habis isya sampai tidur. Nah, kalau di saya nih Bapak Ibu itu kalau selain malam minggu itu tetap saya batasi maksimal jam 9. Tetapi kalau melihat angka ini kan berarti lebih dari 6 jam apa tidak? Melebihi Bapak Ibu. Tetapi di sini yang disebut dengan apakah tadi yang namanya anak itu sudah kecanduan atau tidak, yang menjadi ukuran adalah keseimbangan antar kebutuhan dari si anak tersebut. Ingat, usia anak itu butuh bermain. Anak butuh melakukan aktivitas fisik, berarti harus keluar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan fisiknya, tidak hanya belajar terus yang berarti melibatkan aspek mentalnya saja, tidak seperti itu. Nah, maka yang penting adalah adanya keseimbangan. Nah, di sini Bapak Ibu ya ada beberapa sumber ya dari WHO, dari AAP sampai dengan ke Konsens Media. Ini yang penting pada saat kita memiliki anak usia 1 tahun itu jangan dikasih HP. Artinya tidak recommended ya. Diupayakan jangan sampai memakai HP. Berikan stimulus yang lain yang kira-kira itu akan mampu membangkitkan atau mengembangkan kecerdasan yang memang sudah gift dari Tuhan. Itu yang pertama, usia 1 tahun tidak usah dikasih begitu. Nah, usia 2 sampai 4 ya. Ini berarti maksimal 1 jam per hari. 1 jam per hari. Kemudian di atas usia 5 tahun ini yang penting adalah waktunya konsisten. Artinya ketika membaca ini Bapak Ibu, mana yang mengatakan batasan 6 jam? Tidak ada.
Nah, ada kata maksimal 1 jam ini adalah 1 jam yang tidak berkaitan dengan kebutuhan. Ya, kalau anak dapat PR, ya sumbernya itu disuruh dicari di HP. Ini bukan kecanduan, ini adalah kebutuhan karena memang digital ini sekarang informasinya dimasukkan dalam domain di cloud yang itu masuk bisa diakses kalau kita punya perangkat yang namanya HP. Ya, jadi itu bukan hitungan yang tadi, hitungan yang 1 atau hitungan yang angka 6 tadi. Ya, sepanjang itu adalah menjadi bagian dari kebutuhan. Kembali ke definisi tadi, era digital adalah era transisi perubahan teknologi informasi yang merubah kita belajar, cara kita belajar, merubah cara kita bekerja, merubah cara kita berinteraksi. Saya hampir bekerjanya itu menggunakan basisnya adalah piranti-piranti yang berbasis digital. Maka ketika saya harus menjadi model, anak saya tahunya saya selalu pegang HP. Nah, maka butuh disampaikan bahwa ibu di sini lagi bekerja. Kamu bisa menggunakan HP untuk belajar, gitu. Tapi saya mau main game, boleh nggak? Boleh, karena bermain itu juga bagian dari kebutuhan si anak. Ya, usia anak itu, apalagi laki-laki ya, otak kanan otak kirinya beda. Ya, otaknya anak laki-laki itu lebih banyak sifatnya adalah analisis, yang itu berarti butuh yang namanya disalurkan pengembangan kemampuan melakukan analisis itu justru dengan game, Bapak Ibu. Begitu. Jadi jangan bocahku lo game-gamean baik, lihat lagi game-gamean atau lihat konten YouTube. Konten YouTube sekarang yang ala-ala ajaran Islam, yang ala-ala untuk anak sekarang kan juga banyak, gitu ya. Kadang-kadang, ini ada ini, ya dituduhin. Pada saat dituduhin anak-anak, kita jangan sok sibuk, Bapak Ibu. Kita mendengarkan. Kalau perlu kita menanyakan apa yang ada dan apa yang kamu tangkap dan yang lain sebagainya. Berarti jenengan ketika berinteraksi itu jenengan lagi mengembangkan kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan linguistik, bagaimana dia mencoba mentransfer yang tadinya ilmu diperoleh dari melihat dari HP itu, kemudian dikemukakan, diformulasikan ulang kepada orang tuanya. Itu adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan linguistik. Ketika gimana tangannya bergerak-gerak apa enggak? Itu kecerdasan kinestetis. Begitu. Jadi banyak sekali pola pengembangan kecerdasan yang itu adalah extraordinary gift. Jadi itu adalah anugerah Tuhan yang saat ini itu dikembangkannya justru pakai HP. Begitu. Baik. Nah, sekarang anak usia SD berarti kan sudah di 5 tahun ke atas ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan hasil riset ini, maka anak usia lebih dari 5 tahun itu yang penting adalah konsistensi waktu dan keseimbangan antar kebutuhan tadi. Anak usia kelas 4 tadi masih butuh main. Main itu berarti berinteraksi dengan teman. Silakan saatnya main ya, main. Masih butuh kalau tadi main secara fisik, yang kedua adalah main secara virtual. Ya, tadi berarti di game itu juga dipersilahkan. Jangan disuruh belajar terus, jangan disuruh ngaji terus. Bosen dong ibunya biyen deh, ngajinya bolong-bolong. Ya kan? Nah, yang tersenyum agak tersentil. Oke, begitu nih Bu. Jadi kita jangan mudah menjudge anak kita, anak yang tidak mau belajar dolanan HP baik. Jangan. Lihat kebutuhannya. Baik, kembali ke berikutnya. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu ya. Ada prinsip tarbiyah Islamiyah, kontrol dan pembahasan. Kemudian ada al-qudwah, ada keterlibatan orang tua. Saya yakin kalau mau tarbiyah Islamiyah, bagaimana mendidik akidah,
kemudian akhlak atau adab, oke, saya nggak akan nguyai bapak ibu. Begitu juga tentang keteladanan sudah saya singgung tadi berkaitan dengan yang namanya parenting di era digital, berarti orang tua harus mampu menjadi model digital, berarti saya nggak perlu. Nah, yang saya perlu sampaikan adalah ada keterlibatan orang tua dan kontrol pembahasan. Kalau sebelum ada HP itu ada TV, BO, bimbingan orang tua. Itu sebenarnya berarti kan orang tua ketika baru ada zamannya televisi, itu ketika anak menonton itu kan tetap perlu bimbingan orang tua. Nah, sekarang tinggal dirubah bahwa tidak berbasis TV tapi basisnya adalah gadget. Nah, maka orang tua harus terlibat ya, harus terlibat di sini. Nah, baik yang sifatnya aktivitas umum ya di luar tadi, di luar HP-nya, atau ketika melakukan aktivitas digital, berarti berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh si anak. Nyuwun sewunya Bapak Ibu, anak usia kelas 1, kelas 2 sekarang perbendaharaan katanya ya, akibat dia melihat YouTube, melihat game, itu kan banyak istilah-istilah Inggris. Ini sudah banyak yang ditanyakan. Ini karena saya mengalami anak saya menanyakan sesuatu yang menurut saya ini belum masanya pada waktu itu, tapi sekarang ternyata sudah masanya. Walaupun saya ketika akan menjelaskan apa yang dimaksud Big Bang misalnya, nah itu karena permainan itu ada, ya, dan lain sebagainya, ya. Sehingga nyuwun sewunya bisa saja nanti ketika anak ini jadi mahasiswa dia sudah punya perbendaharaan kata yang levelnya sama dengan perbendaharaan dari para mahasiswa sekarang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa otak anak generasi alfa, berarti anak panjenengan, putra-putri panjenengan yang di usia SD ini masuk ke kategori sebagai generasi alfa. Kalau yang sekarang sudah kuliah kayak gitu, itu berarti generasi Z, ya. Ini kemampuan melakukan penangkapan terhadap informasi itu lebih cepat dari kita, Bapak Ibu. Bukan persoalan karena HP-nya. Kan sekarang kan anu wis tua lah, pos kita bayang anu HP-nya. Ini bukan tentang persoalan HP-nya, tetapi memang otak mereka ini sudah dipersiapkan untuk bisa melakukan penangkapan informasi secara cepat, melakukan mapping secara cepat. Hanya kelemahannya karena semuanya serba cepat, itu biasanya daya tahan dari informasi itu menjadi tidak lama. Beda kalau kita karena harus ngapalin dan lain sebagainya, itu daya tahannya menjadi lama. Nah, makanya di sini sebagai orang tua justru kita mencoba mengatasi kelemahan yang daya tahan tidak lama dengan tetap kita memfasilitasi metode belajarnya anak-anak kita dengan metode yang lama tadi. Jadi perlu kalau misalnya mau belajar sholat ya tetap harus pakai hafalan, nggak cukup yang penting sudah lihat di HP, sholatnya nanti pakai lihat HP. Baik, ini keterlibatan orang tua. Yang berikutnya adalah kontrol dan batasan. Kontrol itu berarti artinya monitoring, aktivitas apapun kita monitoring walaupun hanya sekejap. Bapak Ibu harus membedakan antara karakteristik anak perempuan dengan anak laki-laki. Anak perempuan itu kalau mau ngomong ke orang tuanya, ibu biasanya memperhatikan apa yang bisa jenengan tangkap bedanya antara anak perempuan dan laki-laki ketika berinteraksi dengan kita. Memperhatikan apa tidak? Sama orang dia apa Waktu kecil atau saat sudah remaja. Ibu perhatikan kalau anak perempuan kalau ngomong bahkan hanya sekedar mau tumbasakan balon, utuhane wadul bu si anu nakal dan lain sebagainya. Apa yang kemudian dinampakkan oleh si anak terhadap diri kita? Air muka, bukan air mata. Air muka, wajah. Jadi artinya itu adalah medianya Bapak Ibu. Jadi anak perempuan itu cenderung yang dilakukan itu adalah fisik, terutama adalah kontak wajah, kontak mata,
air muka yang diperlihatkan, begitu. Nah, kalau anak laki-laki justru kebalikannya, nggak mau. Dia nggak mau. Vi, mirengkan ibu, Vi dengarkan ibu. Begitu. Nah, itu ya karena memang anak laki-laki seperti itu beda dengan anak perempuan. Nah, biasanya datang, assalamualaikum, datang lagi HP-an. Ya. Biasanya saya mencoba bertanya, main game apa? Nah, kadang-kadang biasa. Terus coba kita berinteraksi terus. Nah, karena dia juga lagi menguji. Jadi ibuku pancen dia mau takon apa epot-epot takon. Nah, ini juga begitu. Nah, maka kalau dia sudah, setiap kita tanya dia sudah menjawab, nah dia akhirnya akan bercerita. Yang itu tadi dia menanyakan dengan istilah-istilah yang banyak sekali. Kadang-kadang ya ada istilah di permainan, kadang-kadang saya juga nggak tahu kan. Nah, ini yang berat lagi bahasanya. Ibu katanya dosen kok nggak tahu. Nah, karena istilah game-game tertentu saya memang asli nggak tahu. Tapi ya saya sampaikan ya memang ibu nggak tahu, dulu nggak belajar itu. Searching aja, searching. Misalnya itu. Kemudian di konteks tertentu, Vi, yang namanya ngaji itu hanya di dunia, besok di surga nggak ngaji. Ibu terlalu berlebihan. Sudah kayak gitu sekarang. Ya. Kan kita biasanya kalau lihat YouTube yang isinya menasihati anak, di-share, lihat. Ibu terlalu berlebihan. Begitu. Padahal anak usia SD. Betapa ini adalah bagian dari tantangan kita ketika berhadapan dengan anak generasi alfa. Seperti itu. Jadi memang yang harus belajar si anak atau si orang tua? Dua-dua. Zaman dulu kita nggak tahu game, ya kita sekarang harus tahu game. Walaupun sekedar tahu apa itu game, ya supaya nyambung. Komunikasi kita itu supaya nyambung. Ini Bapak Ibu ada kontrol, sekaligus kontrol itu termasuk tidak hanya kontrol waktu ya, tapi juga kontrol kontennya ya, seperti itu. Nah, kayak misalnya Bu, sekarang kan banyak berseliweran gambar-gambar misalnya kecelakaan atau kekerasan dan lain sebagainya. Nah, tolong jangan lihat itu. Nah, di konteks ini kita harus memaksa, berarti harus otoriter, jangan lihat itu. Karena itu belum masanya untuk anak. Ini prinsipnya. Berarti hal ini bersesuaian dengan yang tadi ya, bahwa tantangan dari orang tua ketika mendidik anaknya di era digital ini adalah terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, kemudian asosiasi. Jadi kadang-kadang anak terlalu sibuk dengan HP-nya, kemudian tidak mau berteman. Tapi kalau putra panjenengan masih berangkat sekolah, berangkat ngaji, kemudian didatangi temannya mau bermain, itu masih dalam taraf wajar, ya, taraf normal ya Bapak Ibu. Bukan yang mengurung diri begitu. Kalau pendiam, dari dulu kan ada anak pendiam. Anak yang pintar itu biasanya pendiam. Anak yang dalam tanda kutip tidak pintar itu malah biasanya ekspresif, banyak ngomong begitu. Makanya jangan banyak ngomong kalau ini bilang pintar. Baik, oke. Jadi jangan bersedih kalau anaknya anak yang pendiam. Yang penting jangan sudah melakukan identifikasi konteks-konteks tadi. Bapak Ibu, nah ini strateginya, ini yang saya masukkan. Oke. Jadi bangun komunikasi terbuka, pendidikan literasi digital, pengawasan modern. Komunikasi terbuka, Bapak Ibu. Nah, kalau anak masih relatif, Bapak Ibu, usia SD, usia SMP, itu keterbukaannya masih luas, Bapak Ibu. Artinya kita tidak akan kesulitan. Nah, kalau mulai masuk ke anak SMA, kemudian sudah mahasiswa, HP-nya di sana. Nah, padahal kita perlu ngecek. Nah, kalau saya tetap di
konteks tertentu saya harus memaksa. Tolong dibukain sandinya, ngapain dikunci dan lain sebagainya. Nah, kita perlu melakukan pengecekan ya. Jadi ada saatnya kita harus otoriter, ada saatnya kita harus demokratis ya. Jadi ini adalah kombinasi dari pola parenting kita. Nah, komunikasi terbuka itu berarti apa yang si orang tua ini berarti harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya si siswa, sehingga si anak ini juga akan terbuka ketika mengatakan sesuatu yang mungkin di perspektif awalnya itu langkung bertumai Nah, padahal sebenarnya kalau berkomunikasi ini harus berhenti deh. Ini